Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel Yasika 25. Yasika 25 adalah Yayasan Keluarga Besar Alumni SMP 25 Surabaya. Kali ini kita akan ngobrol santai tentang persiapan kegiatan Baksos 2023. Sebagaimana kita ketahui, acara atau kegiatan Baksos ini adalah agenda rutin daripada Yasika 25 yang diadakan setiap tahunnya. Nah, kali ini saya sudah bersama para punggawa daripada Yasika, juga panitia Baksos 2023. Di sebelah kiri saya ada Mbak Nuzulia dari Angkatan 5. Panggilannya apa? Loli ya? Oma Loli dari Angkatan 5 sebagai Ketua Pelaksana Baksos 2023 yang akan datang nanti teman-teman ya. Nah, di sebelah kanan saya ada Mbak Ismi Wulansari dari Angkatan 6. Dari Angkatan 6. Dulu Ketua Ya, Baksos Ketua yang tahun Baksos, kemarin ya. oke. Oke. Dan paling kanan saya dari Angkatan Pertama. ya Mbak Mia dari perwakilan Angkatan Pertama Mbak ya. Angkatan tertua. Oke, luar biasa. Baik, kita mulai saja ngobrol-ngobrolnya ini ya. Saya mau ke Mbak Ismi dulu sebagai Ketua Baksos tahun kemarin, Mbak Ismi ya. Ini saya mau tahu nih, Baksos yang tahun kemarin itu acaranya apa aja sih? Tahun kemarin sebenarnya mengikuti yang baksos-baksos sebelumnya dari mulai angkatan, karena memang digilir. Jadi ada bergiliran dari angkatan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai angkatan yang kurang lebih 40 angkatan ya. Memang sempat berhenti karena memang ada COVID dan sebagainya. Dan tahun kemarin itu dimulai lagi dengan kegiatan sama seperti yang dulu-dulu, kita ke sekolah dari alumni untuk alumni dan untuk warga SMP 25 juga. Kemudian ada juga yang para dari siswa yang masih aktif ya. Para siswa yang masih aktif, kemudian kepada orang-orang yang membantu di sekolah SMP 25 yang memang perlu dibantu, seperti tukang sampahnya, seperti keamanannya yang sekiranya perlu dibantu. Kemudian di kelompok-kelompok siswa yang kategori yang kurang mampu ya, yang kita bantu untuk masyarakat luas juga gitu ya, di masyarakat luas umum juga. Jadi kita terus diutamakan memang kepada alumni. Ya, alumni yang memang dianggap kurang mampu lah yang menjadi sasaran kita. Ya. Jadi tahun kemarin. Kalau bantuannya itu ke sekolah SMP 25 itu bentuknya apa? Apa uang, apa sembako atau apa? Ya, untuk bantuan ke sekolah kita memang lebih banyak ke sembako. Kemudian kita juga ada, kalau ada yang berkenan memberikan dana juga enggak apa-apa. Kita terima waktu itu, memang selain sembako juga memang ada yang dalam bentuk dana. Alat-alat tulis gitu untuk siswa yang masih aktif ada juga ya. Sementara tahun kemarin itu kita memang di sembako aja. Kalau yang sebelumnya ya, memang ada. Sebelumnya karena memang kita terkendala di angkatannya. Angkatan terdahulu memang ada yang alat tulis. Nah, kemudian yang tahun kemarin karena memang itu tadi sembako saja. Ya. Kalau untuk masyarakat umum apa ini bentuk baksosnya yang tahun kemarin? Bantuannya. Ya apa itu? Atau sembako ya, atau tetap sembako. Sembako karena memang itu yang jadi kebutuhan ya menurut saya gitu. Kebutuhan dari siswa, kemudian dari ya kan memang ada juga COVID waktu itu. Masker juga ya. Ya, memang dari angkatan sanitizer gitu ya. Yang pada waktu mendekati ada menyesuaikan kondisinya waktu itu, ya, pandemi waktu itu. Oke, ini kan acara baksos berarti kita butuh dana kan gitu ya. Ini bisa dijelasin nggak dana baksos itu yang tahun kemarin dapatnya dari mana? Apa dari iuran swadaya? Apakah ada sponsornya atau bagaimana? Sumber dana kita dapatkan dari donatur. Donaturnya di sini kita melibatkan para alumni. Jadi alumni, untuk alumni dan kepada yang di sasaran kita pada waktu baksos tersebut. Jadi memang kita melibatkan
seluruh angkatan. Jadi mulai angkatan pertama sampai angkatan yang terakhir waktu itu kita libatkan untuk berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Ada berapa angkatan sih Yasika sampai tahun ini? Kalau saya hitung sampai lebih dari 40 angkatan. Lebih dari 40 ya, lebih angkatan, dari 40 ya. angkatan. Kabarnya anaknya Mbak Ismi juga ya. Alumni juga ya. Alumni, tahun kemarin saya libatkan. Jadi di angkatan 37, berarti kalau tahun 2017 di angkatan 37 berarti sekarang sekitar angkatan 40-an ya. 42. Oke, ya. Luar biasa. Lalu pada saat pelaksanaan Baksos tahun 2002, kendala-kendala apa aja yang ditemui atau kemudahan-kemudahan apa saja yang ditemui Anda sebagai ketua panitia? Iya, kendalanya memang tetap ini ya, masalah merangkul alumni. Jadi ada yang mereka mengadakan sendiri, tiap alumni itu kadang ada yang mengadakan bakso sendiri-sendiri. Padahal waktu itu tujuan kita tuh merangkul semua. Ya, merangkul semua secara ya. Alumni jadi berdiri angkatan berapa bikin sendiri. Sebenarnya pada waktu itu pengen saya tuh semuanya dilibatkan. Jadi paling tidak ada 1-2 yang mewakili angkatannya tersebut gitu loh. Ternyata memang ya kesulitan banyak sekali kan. Jadi mulai angkatan pertama sampai angkatan terakhir itu kendalanya. Kalau masalah teknis di lapangan seperti kan menyesuaikan ya. Jadi dana yang masuk itu dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan itu saja yang terutama maksimalkan ya dana yang ada dana yang ada. Ini. Ya. Kalau boleh tahu tahun kemarin terkumpul dana kira-kira berapa itu? Kemarin terkumpul dana kurang lebih 14 juta. Iya, 14 juta. Luar biasa teman-teman ya, dan tiap tahun kayaknya naik terus ya. Nah, ini PR-nya buat yang panitia sekarang harus lebih tinggi dari kemarin kan gitu ya. Nanti kita tanya beliau. Lalu itu kendala-kendala ya. Di pengumpulan dana donasi ada kendala nggak? Kalau terkumpul banyak kayaknya nggak terlalu banyak juga kendalanya ya, atau gimana? Ya. Memang seperti akhir-akhir bulan ini kan memang dianggap kan rata-rata alumni pekerja, jadi mereka mesti mundur dulu. Jadi biasanya kita bergeraknya setelah menunggu gajian seperti itu. Ya enggak apa-apa, memang lambat tapi pasti. Jadi pergerakan menuju ke hari H, alhamdulillah semakin kontribusinya itu semakin besar. Jadi memang sempat pesimis juga, tapi alhamdulillah dari para alumni angkatan yang lama kemudian yang baru ayo berkontribusi kemudian memberi semangat lah, ayo jangan patah semangat, pokoknya kita pasti bisa, karena ini memang jadi agenda tahunan kita. Jadi agenda itu kan kita mengumpulkan donasi itu susah-susah gampang ya. Iya betul. Pada saat Anda menjadi ketua, strategi apa yang Anda terapkan untuk dalam pengumpulan dana itu? Ya misalnya diancam atau gimana atau gimana? Apa ya? Ya kalau katanya istilahnya di lapangan wis tugasnya ketua itu wiritan aja, sebenarnya nggak juga wiritan. Gitu. Kan doanya yang banyak gitu. Nggak juga sebenarnya. Saya tetap melibatkan semuanya. Jadi paling tidak tidak apa-apa tidak di satu orang. Monggo di tiap alumni kan ada grup-grup. Ya. Jadi monggo difokuskan di itu, nanti setelah itu hasil silahkan dikumpulkan di pusat ya. Jadi di pusat bendahara yang di panitia intinya itu. Jadi perkoordinator alumni diintenskan gitu ya. Diintenskan di situ. Itu. Oke. Ya. Kalau tahun kemarin kan Yu sudah pernah menjalani ya. Saran untuk yang panitia teman-teman tahun ini apa dari Mbak Ismi? Saran saya begini, melibatkan lagi ini, jadi kan ini masih lama, paling tidak sudah mulai dilibatkan lagi, digerakkan lagi untuk melibatkan alumni yang belum aktif. Jadi seperti kemarin ada angkatan-angkatan yang sepertinya belum terlibat gitu loh. Masih vakum. Masih pasif. Padahal sebenarnya kalau saya ke lapangan ya, karena memang di lingkungan SMP 25 kan daerah Simop, Temon dan sebagainya. Banyak sekali kegiatannya, tapi mereka kok tidak mau bergabung. Saya juga kurang tahu alasannya apa, mungkin mengadakan sendiri. Maksud saya mudah-mudahan di tahun ini, di tahunnya Mbak Nusulia ini, ayolah sama-sama disatukan dalam satu
satu gerakan baksos alumni SMP 25. Jadi lintas angkatan kalau bisa digerakkan semua dari angkatan pertama sampai ya. Jadi paling tidak kita menelusur dari angkatan, paling tidak diwakili 1, 2 orang, 3 dari tiap angkatan itu ada. Supaya bisa maksimal bisa berkembang ya, bisa lebih besar lagi dan kita bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat lebih besar lagi kan gitu ya tujuannya. Oke, itu tadi dari Mbak Ismi, mantan ketua Panitia Baksos tahun 2022 Yasika 25 ya. Sekarang saya akan beralih ke Mbak Loli, Panitia Baksos Yasika 25 tahun 2023. Apa saja perencanaan kegiatan di tahun 2023 ini? Perencanaan untuk tahun 2023 kita mengikuti pada tahun kemarin. Mengikuti gimana nih maksudnya? Maksudnya mengikuti itu seperti acaranya seperti tahun kemarin, seperti berbagi paket sembako untuk sekolah terbuka. Masih sama terus berbagi takjil. Jadi acaranya sepertinya sama. Sebentar, membagi takjil berarti ini diadakan di pas bulan Ramadan gitu ya? Iya, benar. Oke. Lalu apa lagi selain itu? Masih menunggu dalam artian itu kan kita menunggu usulan-usulan dari para alumnus. Oh gitu selanjutnya. Maksud saya gini, kalau itu tadi yang disebutkan tuh kan sama aja ya, tahun 2002 juga begitu, benar, juga benar, ya. Apa ada pembeda tahun ini dengan tahun kemarin menurut Bu Ketua bagaimana? Insya Allah nantinya kita adakan donasi dari penjualan barang-barang bekas. Selain kita minta dari para alumnus 25, jadi kita adakan penjualan barang-barang bekas. Oke, seperti bazar gitu ya. Iya, benar. Teman-teman alumni yang punya usaha sendiri di rumah bisa diberdayakan di situ ya. Iya, benar. Untuk pengumpulan dana. Nah, itu bagus sekali teman-teman idenya ya. Oke, very good. Harapannya nanti di tahun 2023 ini Anda sebagai ketua Baksos apa? Apakah dananya bisa lebih besar dari tahun kemarin ataukah pesertanya lebih banyak dari tahun kemarin? Bagaimana? Insya Allah nantinya kita berusaha agar dananya melebihi tahun kemarin. Itu yang terpenting ya. Karena dari musim corona kan sekarang untuk perekonomian. Musim corona kan sekarang sudah mulai perekonomian sudah mulai sedikit naik. Insya Allah nantinya berusaha saya sebagai ketua untuk menaikkan donasinya itu agak lebih tinggi. Ya, ada kiat-kiat khusus nggak dari Anda sebagai ketua supaya ini angkatan lain yang tadi dibilang pasif atau yang belum berkontribusi sama sekali bisa lebih aktif? Bagaimana? Punya ide-ide nggak supaya mereka bisa lebih aktif, lebih berkontribusi? Insya Allah nantinya saya akan japri satu persatu. Oh, dari komunikasi langsung ya? Dari setiap alumnus yang saya kenal, gitu untuk maksudnya untuk memberikan donasi. Seikhlasnya ya namanya juga. Iya, seikhlasnya. Oke, itu tadi sumber dananya masih tetap sama ya dari donasi anggota ya, maupun alumni. Ada nggak rencana gitu mencari dana-dana dari luar, dari eksternal seperti dari sponsor perusahaan apa gitu? Ada ya rencana seperti itu? Insya Allah nantinya mungkin ada. Dari teman-teman yang sekiranya nantinya sukses atau gimana, nanti saya akan mengajukan proposal untuk pengajuan donasi buat acara Baksos 25. Oke. Lalu sasarannya kalau tadi kan saya dengar masih sama ya ke sekolah SMP 25 dan masyarakat umum ya. Ada sasaran lain nggak kira-kira nanti bila mana dananya itu mencukupi? Misalnya ke panti asuhan, kemana gitu, ada seperti itu, rencana seperti itu? Insya Allah mungkin ada. Oke, ke panti asuhan kah atau pondok pesantren atau apa? Ke panti asuhan. Kita coba ke panti asuhan. Oke. Dan ini memang acara atau kegiatan Baksos ini kegiatan yang mulia teman-teman ya, apalagi di bulan Ramadan ya. Ini kita harapkan dari semua alumni mendukung karena ini sebuah kegiatan yang baik ya, yang sangat mulia. Nah, di situ kita mengetuk hati para donatur, para alumni, ya anggota Yasika 25 untuk bisa berkontribusi seikhlasnya. Kalau bisa yang ikhlas juga yang banyak kan gitu ya. Oke, sekarang saya akan ke
perwakilan dari angkatan pertama SMP 25 Surabaya, diwakili oleh Mbak Mia ya, dari angkatan pertama Mbak ya, betul ya. Ini pesan-pesannya buat teman-teman adik-adik angkatan ini dalam khususnya acara Baksos nanti kira-kira apa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini untuk acara Baksos yang sudah berjalan selama ini, dari mulai saya angkatan pertama sampai yang akan datang itu angkatan 5. Sebetulnya itu berurutan dari angkatan 1, 2, 3 sudah terlaksana. Kemudian harusnya kan 5, tapi karena waktu itu ya kesiapan dalam arti itu lebih banyak personel yang digerakkan waktu itu angkatan berapa. Waktu itu akhirnya kita meloncat dulu kesiapan ya, angkatan 7 ke angkatan dari 6 ke 7, terus akhirnya sampai ke angkatan 16, terus 22 kayak gitu. Nah, yang angkatan yang belum bergabung ini, maksudnya belum jadi ketua penyelenggara dari Baksos itu sekarang ini karena sudah vakum 2 tahun karena pandemi, sekarang angkatan 5 yang bersedia maju untuk mempelopori Baksos yang akan datang. Nah, untuk kesan-kesan saya selama mengikuti dari awal angkatan pertama sebagai pelopor dari Baksos ini, banyak perkembangan dan kemajuannya. Di antaranya yaitu merekrut dari para alumni-alumni yang tadinya belum bergabung, kita bergerak mengajak untuk bekerja sama, untuk merangkul bahwa kita itu satu dalam lingkungan SMP 25. Kontribusinya kita gerakkan kayak gitu ya. Jadi semakin besar, semakin ya Semakin baik ya. Semakin baik, semakin dapat tanggapan positif, banyak yang Banyak manfaat buat orang banyak. Jadi ya manfaat buat orang banyak, juga menyambung silaturahmi juga. Oh ya, betul. Jadi sasarannya itu bisa silaturahmi, juga bisa sosial kita gitu kan. Ya itu sih sebagai kebanggaan kami, semakin maju ke depannya, harapan kita semakin luas nantinya, bisa merekrut dari angkatan 1 sampai angkatan 40. Jadi kita artinya dari tahun ke tahun acara Baksos ini semakin meningkat ya. Semakin meningkat daripada kita waktu dulu yaitu Pak, seperti jarum kayaknya ya, merekrut orang satu kayak gitu kan. Kesulitan sampai kesulitannya di situ. Jadi benar dari angkatan Bu Ismi itu bahwa untuk merekrut itu menggalakkan donasi itu dari setiap angkatan, itu dikoordinasi setiap angkatan. Jadi supaya nyambung cepat gitu loh. Kan memang sudah ada ya koordinatornya, jadi per angkatan itu sudah ada. Jadi bisa cepat kayak gitu kan. Kalau dari misalkan yang bergerak ini, misalkan dulu angkatan Bu Ismi ya, angkatan 6, kalau dia bergerak sendiri kan lama. Harusnya kan harus ada dari berbagai angkatan alumni itu yang ditunjuk untuk mengkoordinasi teman-temannya. Jadi begitu tanggalnya atau pada waktu untuk di penyelenggaraan itu sudah siap dananya gitu. Dan kita juga menunggu saran-saran ataupun ide-ide dari teman-teman angkatan lain ya. Mungkin angkatan silakan lain saja ya. Apa yang perlu kita tambahkan, monggo forum terbuka, bisa chat kami, kita bisa sharing lagi untuk kemajuan ke depannya. Makin banyak ide, makin banyak gagasan kan semakin bervariasi nanti ya. Iya. Seperti itu. Ya, begitu sih saran dari pengalaman kita angkatan pertama. Oke, saya mau kembali lagi ke Mbak Ismi, Ketua Baksos tahun 2022 Yasika 25 ya. Kira-kira nih apa saran-saran atau masukan dari Mbak Ismi kepada teman-teman nanti yang akan bertugas sebagai panitia Baksos 2023? Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saran untuk kegiatan Baksos di 2023 nantinya memang secara garis besar kan hampir sama dengan yang tahun kemarin. Supaya lebih ditingkatkan aja. Terutama kita nggak bisa menargetkan bahwa kita harus dapat
lagi dana seperti tahun kemarin gitu loh, karena memang situasinya seperti ini. Tapi paling tidak ada usaha-usaha yang lain seperti yang tadi disampaikan oleh rencana ketua yang baru ini untuk seperti mencari donasi dari tempat yang lain, misalnya dari CSR atau dari teman-teman yang di luar, mungkin ya di luar dari alumni juga monggo kalau mau berkontribusi. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian masalah yang lain ini lebih menggiatkan lagi atau lebih menelusur kembali ya alumni-alumninya yang belum bergabung, yang pasif itu tadi monggo digerakkan lagi, ditelusur kembali, karena dirangkul kembali karena sekarang kan media sosial sudah menjangkau ke seluruh dunia ya. Saya dengar memang dari angkatan 6 gampang lagi untuk berkomunikasi. Dari angkatan 6 memang ada juga yang di Australia juga, saya tahu itu Mbak Butet itu ada di sana juga. Saya mudah-mudahan seperti dia juga mau diajak untuk bergabung di kegiatan tahunan di Yasika 25 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atau mungkin apa ya tambahannya ya? Kegiatan mungkin ya. Kalau kegiatan saya pernah menyampaikan masalah seperti yang tadi ya, kegiatan selain cuman mencari dana, ada lagi kegiatannya basar misalnya, kan di bulan Ramadan misalnya pasar murah ya, alumni digerakkan, misalnya kita buat bakti sosial seperti menampung barang-barang seperti pakaian bekas, buku-buku yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Atau pada saat bakti sosial itu sekalian acara basar kan bisa ya, pemberdayaan ekonomi teman-teman ya. Benar. Jadi monggo kalau misalnya kalau mau menampung seperti itu yang bisa dilakukan. Seperti sekarang ini yang saya lihat memang kegiatannya alumni hanya memberi semacam itu, kegiatan ini loh, membudayakan baca itu loh. Saya sampai sekarang kepikiran sekali menampung buku-buku bacaan yang bisa disalurkan kepada misalnya ke panti asuhan atau ke taman-taman bacaan itu. Jadi kegiatan bakti sosial tidak hanya menyalurkan seperti materi saja, sembako saja, tapi kegiatan yang lain. Mumpung bakti sosial ini kita laksanakan di bulan Ramadan. Ya, ini bagus sekali usulannya ya. Jadi kepada lembaga-lembaga pendidikan ya, itu kita sumbangsi berupa buku-buku ilmu pengetahuan. Itu baik sekali itu teman-teman ya. Terus pesannya untuk semua angkatan? Pesan saya untuk semua angkatan, monggo mari kita sama-sama satukan visi misi kita untuk mensukseskan acara Baksos Yasika 25 tahun ini, tahun 2023 dan tahun-tahun yang akan datang, karena ini akan menjadi agenda tahunan kita. Itu saja. Oke, terima kasih Mbak Ismi. Oke teman-teman, kira-kira begitulah obrolan kita hari ini bersama para punggawa Yasika 25. Sebenarnya punggawanya nggak hanya ini ya, banyak ya, cuma beliau-beliaunya mungkin masih ada acara lain ya, tidak bisa hadir. Nanti kesempatan lain kita undang juga teman-teman yang lain ya, bahkan dari angkatan-angkatan yang dulu itu pasif ya, mungkin kita akan undang di acara ini, kita akan bincang-bincang lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.